Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, diantaranya Dewi Resnawati, yaitu saya sendiri, Ibu Fitri Handayani, Ibu Ismatul Zahra As-Sakinah, Ibu Karmila, dan Ibu Kartina. Pada kesempatan ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan unit 7, yaitu evaluasi proses dan hasil belajar IPA. Untuk KB1 saya akan mencoba untuk mempresentasikannya, yaitu evaluasi pendidikan di SD, pengertian, tujuan, fungsi, dan prinsip evaluasi. Dalam peraturan pemerintah nomor 74 tentang guru disebutkan bahwa kompetensi pedagogi untuk guru SD, MI, SMP, SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat meliputi kemampuan antara lain pemahaman tentang peserta didik secara mendalam, penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik meliputi kemampuan merancang pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Ki Hajar Dewantara pada tahun 1935 telah menyatakan bahwa pendidikan atau pengajaran bertujuan mengembangkan cita, rasa, dan karsa. Tujuan pendidikan seperti ini oleh pakar pendidikan di tahun 1956, yaitu B.S. Bloom dan kawan-kawannya, dibuat penjabarannya yang lebih rinci yang dikenal dengan taksonomi tujuan pendidikan. Dalam taksonomi tersebut terdapat 3 kawasan atau ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Baik, itu penjabaran dari saya. Kemudian silahkan kepada rekan saya, Ibu Ismatul Zahra, untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dewi untuk kesempatannya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengukuran. Pengukuran diperlukan alat ukur atau tes. Alat ukur untuk kemampuan kognitif berbeda dengan kemampuan afektif, serta kemampuan psikomotor. Selanjutnya, alat ukur untuk setiap jenjang, walaupun ranahnya sama, akan berbeda pula. Evaluasi proses adalah pelaksanaan pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah dicapai. Jika sudah dicapai, kegiatan selanjutnya dapat dilaksanakan. Sebaliknya, jika tujuan belum dikuasai atau dicapai, pendidik harus berupaya untuk mencapai tujuan tersebut dengan melaksanakan berbagai alternatif pembelajaran. Selanjutnya, evaluasi proses sebaiknya dilakukan tertulis agar semua peserta mendapat kesempatan yang sama dalam mengemukakan jawaban, namun dengan cara-cara yang lisan. Pelaksanaan evaluasi proses yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan akan meningkatkan daya serap peserta didik. Tingkat penguasaan hasil belajar peserta didik akan lebih akurat atau tepat pengukurannya. Kalau hasil tes belajar dilakukan lebih sering, pendidik termasuk orang tua dalam kegiatannya berkewajiban untuk mengembangkan ketiga ranah tujuan pendidikan melalui materi pelajaran yang disampaikan. Demikian pembahasan mengenai kegiatan belajar 1. Untuk selanjutnya, kegiatan belajar 2 akan disampaikan oleh Ibu Fitri Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Handayani. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan modul 7 tentang KB2, yaitu evaluasi proses pembelajaran IPA di SD. Yang pertama, tujuan evaluasi proses pembelajaran IPA di SD itu memiliki 7 tujuan. Yang selanjutnya yaitu pengertian evaluasi proses pembelajaran di SD. Aspek yang harus dikembangkan dalam proses pembelajaran IPA di SD dalam tujuan pendidikan IPA meliputi 3 ranah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga adalah ranah psikomotor. Selanjutnya, alat evaluasi proses pembelajaran IPA di SD untuk menentukan keberhasilan suatu proses memerlukan alat ukur. Nah, di sini alat evaluasi untuk menentukan kualitas hati nurani dan evaluasi untuk mengukur kemampuan keterampilan, yaitu mengukur kognitif, menentukan hasil nurani, dan mengukur keterampilan. Di antaranya mengukur keterampilan itu seperti keterampilan menggunakan tangan, contohnya cara memegang gelas atau cara memegang benda-benda yang akan kita pelajari. Yang kedua yaitu keterampilan menggunakan alat penglihatan, misalnya untuk melihat atau mengamati benda-benda yang memang akan dipelajari pada pembelajaran. Sekian
pembahasan dari saya. Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartina. Insya Allah saya akan memaparkan modul 7 KB3, yaitu evaluasi hasil belajar IPA di SD. Yang pertama, tes evaluasi hasil belajar ranah kognitif, yaitu kegiatan belajar ketiga ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kemampuan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran yang selalu dievaluasi proses pelaksanaannya. Yang kedua, hasil evaluasi belajar ranah psikomotor. Dalam kegiatan belajar kedua telah dibicarakan upaya pembinaan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas keterampilan di SD. Yang ketiga, nilai hasil pembelajaran ranah afektif. Dengan kata lain, pengukuran hasil ranah afektif tidak dilakukan dengan pengucuran, sebaiknya dilakukan oleh sekolah untuk keperluan semua pihak. Hanya itu yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Karmila Oktavianti. Di sini saya akan memaparkan mengenai modul 7 tentang evaluasi proses dan hasil pembelajaran IPA. Sebagaimana telah dipaparkan oleh rekan saya mengenai KB2, di sini saya akan meneruskan mengenai alat evaluasi untuk mengukur keterampilan bisa melalui indera penciuman dan indera pengecap. Selain itu juga dalam KB2 memuat tentang cara menyusun alat evaluasi untuk proses pembelajaran IPA. Sebagaimana kita tahu alat evaluasi untuk mengukur sebagaimana keberhasilan dari proses pembelajaran. Ada beberapa cara untuk mengukur dan menyusun alat evaluasi pembelajaran IPA. Yang pertama, untuk ranah kognitif, kita bisa melakukan tes objektif ataupun berbentuk sumatif ataupun formatif, baik berbentuk lisan ataupun tulisan. Selanjutnya, untuk ranah psikomotor, kita bisa melakukan praktikum atau eksperimen. Selain itu, untuk ranah afektif, kita dapat melakukan kerja kelompok. Sebagaimana alat evaluasi disusun, maka untuk laporannya dapat kita lihat pemaparannya di modul 7. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.